Halo semuanya dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya kita ini gampang banget percaya sama cerita-cerita hantu, UFO, atau ramalan bintang? Kenapa otak kita yang katanya canggih ini kok sering banget ya nyangkut sama hal-hal yang, ya aneh? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama. Ada apa sih di balik psikologi keyakinan-keyakinan yang luar biasa ini? Astronom legendaris Carl Sagan pernah ngasih kita peringatan penting yang jadi inti pembahasan kita. Gimana caranya kita bisa tetap berpikiran terbuka sama hal-hal baru, tapi di saat yang sama nggak jadi gampang dibodohi sampai kehilangan akal sehat. Nah, ini dia tantangannya. Kuncinya tuh ada di ini. Kekuatan terbesar otak kita, yaitu kemampuannya buat nemuin pola di mana-mana, ternyata itu juga jadi kelemahan terbesarnya. Kemampuan ini emang bantu kita buat ngertiin dunia, tapi di sisi lain, ini juga yang kadang ngejebak kita buat percaya hal-hal yang ajaib. Oke, biar lebih kebayang gimana cara kerja otak pencari pola ini, kita langsung aja lihat satu contoh kasus yang terkenal banget. Coba deh bayangin suasananya. Ada seorang paranormal namanya Rosemary Althea lagi tampil di acara opera. Entah gimana, dia seolah-olah bisa tahu detil-detil yang sangat pribadi tentang anggota keluarga penonton yang udah meninggal. Buat jutaan orang yang nonton, wah ini kelihatan kayak keajaiban beneran. Jadi, gimana caranya dia bisa begitu? Ini bukan sihir loh, tapi ini adalah teknik psikologi yang cerdik banget, namanya cold reading. Gini cara kerjanya. Pertama, mereka mulai dengan pernyataan yang super umum, yang bisa kena ke banyak orang. Terus mereka bakal mancing informasi sambil liatin reaksi kita, ekspresi wajah kita. Nah, pas ada satu tebakan yang kena, penonton langsung takjub dan lupa sama puluhan tebakan lain yang meleset. Otak kita emang secara otomatis fokus ke pola yang sukses dan ngabain sisanya. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana program di otak kita yang sama ini bisa berkembang dari sesuatu yang kelihatannya cuma buat seru-seruan, jadi sesuatu yang jauh lebih gawat. Jadi, kemampuan mencari pola ini, kalau nggak diimbangin sama pikiran kritis, bisa jadi semacam bug di sistem kita. Dari sinilah lahir apa yang disebut irasionalisme terorganisir. Keyakinan-keyakinan gak masuk akal yang menyebar luas dan terstruktur. Dan dampaknya ke masyarakat bisa sangat merusak. Penting banget buat kita bedain hasilnya. Di satu sisi ada keyakinan yang risikonya rendah. Kayak lihat bentuk muka di awan atau iseng baca horoskop. Gak bahaya-bahaya amat kan? Tapi program otak yang sama persis bisa menghasilkan keyakinan dengan risiko super tinggi yang bisa merusak kesehatan publik, memecah belah masyarakat, bahkan memutarbalikkan sejarah. Terus gimana dong cara kita memperbaiki bug kognitif ini? Jawabannya ada pada skeptisisme. Eits, jangan salah sangka dulu. Skeptis itu bukan berarti jadi orang yang sinis atau negatif terus loh. Justru ini adalah metode yang konstruktif buat menguji sebuah ide, benar atau enggak. Sumber yang kita bahas menyebut skeptisisme sebagai agen nalar. Ini adalah senjata paling ampuh yang kita punya untuk melawan pemikiran irasional dan menjaga kewarasan kita, baik secara pribadi maupun di masyarakat. Nah, ini poin yang krusial banget, beban pembuktian. Gini deh gampangnya, kalau ada orang yang ngaku bisa terbang, bukan tugas kita buat ngebuktiin dia nggak bisa terbang. Justru dialah yang wajib ngasih bukti kalau dia beneran bisa. Aturan simpel ini adalah fondasi dari cara berpikir yang rasional. Filsuf David Hume ngasih kita alat berpikir yang keren banget. Coba deh tanya ke diri sendiri, mana yang lebih ajaib? Sesuatu yang melanggar semua hukum alam terjadi? Atau kemungkinan orang itu salah lihat, salah ingat, atau bahkan bohong? Kita harus selalu pilih penjelasan yang paling nggak ajaib. Dan ini penting banget. Sebuah cerita pribadi, sebagus dan semeyakinkan apapun itu, bukanlah bukti ilmiah. Cerita soal teh herbal dari paman Anda yang katanya bisa nyembuhin penyakit, itu namanya anekdot, bukan data science. Science itu butuh eksperimen yang terkontrol, bisa diverifikasi, dan bisa diulang lagi oleh orang lain. Oke, sekarang kita coba pakai semua perangkat ini ke kasus nyata yang dulu sempat bikin heboh seluruh dunia, film Otopsi Alien. Waktu film ini ditonton sama ahli bedah dan patolog beneran, mereka langsung nemuin banyak kejanggalan. Cara si dokter megang gunting aja aneh, lebih mirip penjahit. Cara dia nyayat tubuhnya juga terlalu dramatis, nggak efisien sama sekali. Dia juga cuek bebek sama juru kamera. Dan yang paling penting, nggak ada bekas jahitan dari otopsi sebelumnya yang katanya udah dilakuin. Wah, ini semua red flag nih. Dan
Ini dia penemuan yang paling bikin kaget. Ketika ciri-ciri fisik si alien dianalisis, ternyata cocok banget sama kelainan genetik langka yang ada pada manusia. Jadi, kemungkinan besar alien itu cuma model yang dibuat berdasarkan manusia dengan kondisi medis yang nyata, sama sekali bukan makhluk dari luar angkasa. Oke, di bagian terakhir ini kita harus akui satu hal. Di balik banyaknya keyakinan aneh, seringkali ada satu dorongan yang sangat manusiawi, yaitu kebutuhan akan harapan. Alexander Pope benar banget. Kita semua butuh harapan. Tujuan dari skeptisisme itu bukan untuk menghancurkan harapan, sama sekali bukan. Tapi tujuannya adalah untuk menempatkan harapan itu di atas fondasi yang lebih kuat, yaitu kenyataan. Jadi, jangan lihat skeptisisme sebagai kegiatan yang sinis atau kerjaannya cuma menyangkal ini itu. Anggap ini sebagai sebuah petualangan seru. Ada kegembiraan saat kita berhasil menemukan sesuatu dan kita menikmati perjalanan menjelajahi misteri dunia dengan nalar sebagai kompas kita. Dan perjalanan ini penting banget. Kenapa? Coba lihat hasil survei Gallup ini. Bahkan di zaman modern, keyakinan yang nggak didasari bukti ilmiah itu masih kuat banget. Hampir setengah responden di Amerika waktu itu percaya pada penjelasan yang jelas-jelas bertentangan sama sains. Ini menunjukkan betapa besar tantangan yang kita hadapi. Jadi pada akhirnya yang paling penting itu bukan apa yang Anda percaya, tapi bagaimana Anda sampai ke keyakinan itu. Skeptisisme ngasih kita cara berpikir yang lebih baik. Nah, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Ide apa dalam hidup Anda, entah itu besar atau kecil, yang mau Anda uji pakai perangkat baru ini?